Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anjana Rahi dari kelas A dengan NIM 230201006. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum internasional secara singkat. A. Bentuk perwujudan hukum internasional. Yang pertama, perjanjian internasional atau international treaties merupakan kesepakatan formal tertulis antara subjek-subjek hukum internasional bersifat mengikat secara hukum bagi negara-negara yang telah meratifikasi dan dapat berbentuk bilateral atau dua negara dan multilateral atau banyak negara. Contoh, Piagam PBB, Konvensi Jenewa, UNCLOS atau Koneksi Hukum Laut. 2. Hukum kebiasaan internasional atau International Customary Law terbentuk dari praktik negara-negara yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Memiliki dua elemen penting, yaitu yang pertama state practice atau praktik negara yang konsisten. 2. Opinion juris atau keyakinan bahwa praktik tersebut merupakan kewajiban hukum. Contoh, kekebalan diplomatik, hak lintas damai kapal di laut teritorial. Yang ketiga, prinsip-prinsip umum hukum atau general principle of law. Prinsip-prinsip dasar yang diakui oleh sistem hukum di berbagai negara berfungsi mengisi kekosongan hukum. Contoh, prinsip itikat baik atau good faith dan prinsip Pastasan Servanda. Yang keempat, keputusan pengadilan atau judicial decision. Putusan pengadilan internasional seperti ICJ, International Court of Justice, berfungsi sebagai sumber hukum tambahan dan membantu menafsirkan dan mengembangkan hukum internasional. Yang kelima, doktrin para ahli atau theory of published. Definisi dan kedudukan merupakan pendapat atau karya ilmiah dari para ahli hukum internasional terkemuka, diakui sebagai sumber hukum tambahan dalam pasal 38 ayat 1D Statuta Mahkamah Internasional dan mencakup karya individu maupun kolektif dari para ahli. Yang kedua, kedudukan hukum bersifat subsidiary atau tambahan, tidak mengikat secara langsung, berfungsi membantu interpretasi dan mengembangkan hukum internasional, berperan penting dalam mengisi kekosongan hukum. Yang ke B. Peran dan fungsi. 1. Fungsi interpretasi, memberikan penafsiran terhadap aturan hukum yang ada, membantu memahami maksud dan tujuan hukum, mengklarifikasi konsep-konsep yang abstrak, dan memberikan konteks histori dan filosofis. Yang kedua, ada fungsi pengembangan, mengidentifikasi tren dan perkembangan baru, memberikan landasan teoritis untuk evaluasi hukum, mengusulkan solusi dan masukan masalah-masalah kontemporer, dan membantu pembentukan hukum kebiasaan baru. Yang ketiga, fungsi sistematis, mengorganisir dan mengklasifikasikan aturan hukum, mengidentifikasi prinsip-prinsip umum, membangun koherensi dalam sistem hukum internasional, dan menganalisis hubungan antara berbagai sumber hukum. Yang keempat, ada resolusi organisasi internasional. Keputusan-keputusan yang diambil oleh organisasi internasional dapat bersifat mengikat atau rekomendasi. Contohnya, resolusi Dewan Keamanan PBB. 5. Deklarasi dan komunike. Pernyataan politik yang menunjukkan kehendak negara-negara tidak terlalu mengikat secara hukum dapat berkembang menjadi hukum kebiasaan internasional. Yang keenam, soft law, instrumen yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara formal, berperan sebagai panduan atau standar berperilaku. Contoh, deklarasi Guidelines Code of Court. Tambahan yang pertama, hierarki, sumber hukum perjanjian dan hukum kebiasaan memiliki kedudukan utama, prinsip umum hukum sebagai pelengkap keputusan pengadilan, dan doktrin sebagai sumber tambahan. Yang kedua, dinamika pembentukan dapat terbentuk melalui proses formal atau perjanjian, dapat berkembang secara bertahap atau hukum kebiasaan, dan saling mempengaruhi antara berbagai bentuk. Yang ketiga, implementasi dan penegakan, bergantung pada kehendak negara-negara, memerlukan mekanisme penegakan khusus dan dapat ditegakkan melalui pengadilan internasional. Yang keempat, ada fleksibilitas, dapat berkembang sesuai kebutuhan masyarakat internasional, memungkinkan adaptasi terhadap situasi baru dan mempertahankan stabilitas sambil mengakomodasi perubahan dalam praktiknya. Berbagai bentuk perwujudan hukum internasional ini saling melengkap dan berinteraksi untuk mengatur hubungan internasional secara komprehensif.
B. Sejarah hukum internasional. Yang pertama ada periode Kones sebelum Masehi sampai 476 Masehi, dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Mesopotamia, Traktat Lagas Umma dari 2100 sebelum Masehi dianggap perjanjian internasional tertua. Yang kedua, Mesir kuno, perjanjian damai Resme II dengan Raja Hatti. Yang ketiga, Yunani kuno, konsep proxenia, pelindungan orang asing, dan apostolic langue alias kota negara. Romawi mengatur hubungan Roma dengan bangsa lain. Yang kedua, abad pertengahan. Mesir kuno, perjanjian damai Ramses II dengan Raja Hatti 1279 sebelum Masehi. Yang ketiga, Yunani kuno, konsep proxenia, perlindungan orang asing, dan exploitary language atau analisis kota negara. 4. Romawi, ius continue, hukum bangsa-bangsa dan yang mengatur hubungan Roma dengan bangsa lain. Yang kedua, abad pertengahan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu hukum kanonik, Gereja Katolik mempengaruhi perkembangan hukum internasional. Yang kedua, konsep perang yang adil atau just war dari Santo Agustinus. Yang ketiga, berkembangnya Lex Mercatoria atau hukum dagang antara pedagang Eropa. Yang keempat, pengaruh Islam atau kontribusi dari Al-Zaibani tentang syiar hukum internasional Islam. Yang ketiga, era modern awal dari 1453 sampai 1668 dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Francisco de Victoria mengembangkan konsep ius intergens atau hukum antara bangsa, membela hak-hak penduduk asli Amerika. Yang kedua, Hugo Grotius dari 1983 sampai 1965, Bapak Hukum Internasional, karya De Jure Bell Arpets, konsep Merliborium atau laut bebas, meletakkan dasar hukum internasional modern. Sejarah hukum internasional menunjukkan evolusi dari sistem sederhana menjadi sistem kompleks yang mengatur berbagai aspek hubungan internasional. Perkembangannya terus berlanjut untuk menghadapi tantangan kontemporer dan masa depan. C. Subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional. Pengertian subjek hukum internasional adalah pihak-pihak yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional serta memiliki kemampuan untuk mempertahankan haknya dengan mengajukan klaim internasional. Subjek hukum internasional dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, negara. Menurut Konvensi Montevideo 1949 mengenai hak dan kewajiban negara, kualifikasi suatu negara untuk disebut sebagai pribadi dalam hukum internasional adalah penduduk yang tetap wilayah tertentu, pemerintah, kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Alasan yang mendasari pendapat negara adalah subjek hukum internasional yang utama adalah hukum internasional yang mengatur hak-hak dan kewajiban negara, sehingga yang diatur oleh hukum internasional adalah negara. Yang kedua, perjanjian internasional merupakan sumber hukum internasional yang utama di mana negara yang paling berperan menciptakannya. Yang kedua, organisasi internasional. Munculnya organisasi internasional pada hakikatnya didorong oleh keinginan untuk meningkatkan dan mengembangkan kerjasama internasional secara tetap. Klasifikasi organisasi internasional menurut Theodore Clomes dan James Fowler. Satu, organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dengan maksud dan tujuan yang bersifat umum. Contohnya adalah PBB. 2. Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan global dengan maksud dan tujuan yang bersifat spesifik, contohnya World Bank atau UNESCO dan lain-lain. 3. Organisasi internasional dengan keanggotaan regional dengan maksud dan tujuan global, contohnya ASEAN. Yang ketiga, Tahta Suci Vatikan. Tahta Suci Vatikan diakui sebagai subjek hukum internasional berdasarkan Traktat Lateran tanggal 11 Februari 1929 antara pemerintah Italia dan Tahta Suci Vatikan mengenai penyerahan sebidang tanah di Roma. Perjanjian Lateran tersebut pada sisi lain dapat dipandang sebagai pengakuan Italia atas eksistensinya Tahta Suci sebagai pribadi hukum internasional yang berdiri sendiri, walaupun tugas dan kewenangannya tidak seluas dengan tugas dan kewenangan negara, sebab hanya terbatas pada bidang kerohanian dan kemanusiaan, sehingga hanya memiliki kekuatan moral saja. Namun di bawah Paus sebagai pemimpin tertinggi Tahta Suci dan umat Katolik sedunia sudah diakui secara luas di seluruh dunia. Oleh karena itu, banyak negara membuka hubungan diplomatik dengan Tahta Suci
dengan cara menempatkan kedaulatan sebesarnya Vatikan, dan demikian juga sebaliknya tata suci yang mendapatkan kedaulatan besarnya di berbagai negara. Yang keempat, Palang Merah Internasional. Pada awal mulanya, Palang Merah Internasional merupakan organisasi dalam ruang lingkup nasional, yaitu Swiss, didirikan oleh 5 orang berkewarganegaraan Swiss yang dipimpin oleh Henry Dunant dan bergerak di bidang kemanusiaan. Kegiatan kemanusiaan dilakukan oleh Palang Merah Internasional mendapat kreasi pati dan meluas di banyak negara, yang kemudian membentuk Palang Merah Nasional di masing-masing wilayah. Palang Merah Nasional dan negara-negara itu kemudian dihimpun menjadi Palang Merah Internasional dan berkedudukan di Jenewa, Swiss. 5. Individu. Lahirnya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights pada tanggal 10 Desember 1948 diikuti dengan lahirnya beberapa konvensi-konvensi hak asasi manusia di berbagai kawasan, dan hal ini semakin mengakukan eksistensi individu sebagai subjek hukum internasional yang mandiri. Dan keenam, kaum pemberontak. Kaum pemberontak pada awalnya muncul sebagai akibat dan masalah dalam negeri suatu negara berkedaulatan. Oleh karena itu, penyelesaian sepenuhnya merupakan urusan negara yang bersangkutan. Namun apabila pemberontakan tersebut bersenjata dan terus berkembang, maka salah satu sikap yang dapat diambil adalah mengakui eksistensi atau menerima kaum pemberontak sebagai pribadi yang berdiri sendiri, walaupun sikap ini akan dipandang sebagai tindakan tidak bersahabat oleh pemerintah negara setempat. Pemberontakan terjadi dengan pengakuan tersebut berarti bahwa dari sudut pandang negara yang mengakuinya, kaum pemberontak menepati status sebagai pribadi atau subjek hukum internasional. D. Sumber-sumber hukum internasional. Yang pertama, sumber hukum internasional terutama didasarkan pada pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional atau International Court of Justice yang mengatur sumber-sumber hukum utama dan tambahan. Ayat 1. Perjanjian internasional atau International Treaties merupakan sumber hukum utama yang paling konkret, bentuk kesepakatan tertulis antara negara yang mengikat secara hukum. Contoh penting yaitu Piagam PBB, Konvensi Vienna 1969 tentang hukum perjanjian. Bersifat tertulis, mengikat pihak yang menandatangani dan meratifikasi memiliki prosedur formal dalam pembuatan dan perlakuannya. Yang kedua, hukum kebiasaan internasional atau international custom. Praktik umum yang diterima sebagai hukum memiliki 2 elemen penting, yaitu praktik yang konsisten dan seragam atau state-based. B. Keyakinan bahwa praktik tersebut merupakan kewajiban hukum atau opinion juris. Contohnya, kekebalan diplomatik, larangan genosida, bersifat mengikat semua negara kecuali yang secara konsisten menolak. Yang ketiga, prinsip-prinsip umum hukum atau general principle of law. Prinsip-prinsip yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab berfungsi mengisi kekosongan hukum ketika perjanjian dan kebiasaan tidak mencukupi, dan berasal dari sistem hukum nasional yang kemudian diadopsi dalam hukum internasional. Contohnya prinsip itikat baik atau good faith dan prinsip pastesan servanda. 4. Putusan pengadilan atau judicial decisions. Sumber hukum tambahan putusan pengadilan internasional seperti ICJ atau tribunal khusus tidak memiliki kekuatan mengikat kecuali untuk pihak yang berperkara dan berfungsi sebagai preseden dan interpretasi hukum yang ada. Yang 5. Pendapat para ahli. Yang A. Pandangan ahli klasik. Yang pertama, Hugo Grotius mendefinisikan hukum internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara mereka, menekankan konsep hukum alam sebagai dasar hukum internasional, memperkenalkan prinsip pacta sunt servanda atau perjanjian harus ditaati, dan berkontribusi pada konsep kebebasan laut dan hukum perang yang adil. Yang kedua ada Francisco de Victoria, memandang hukum internasional sebagai hukum universal yang berlaku bagi seluruh umat manusia.
menekankan persamaan hak antara bangsa-bangsa, mengembangkan konsep ius gentium atau hukum bangsa-bangsa, dan memberikan dasar filosofis untuk perlindungan hak-hak penduduk asli. B. Pandangan ahli modern. Yang pertama ada Oppenheim mendefinisikan hukum internasional sebagai kumpulan aturan, kebiasaan, dan traktat yang dianggap mengikat dalam hubungan antara negara, menekankan pentingnya kedaulatan negara, memandang negara sebagai subjek utama hukum internasional, dan mengakui peran penting konsensus dalam pembentukan hukum internasional. Yang kedua, Hans Kelsen memandang hukum internasional sebagai sistem norma yang hierarkis, mengembangkan teori hukum murni dalam konteks internasional, menekankan pentingnya sanksi dalam hukum internasional, dan mengakui supremasi hukum internasional atas hukum nasional. Yang ketiga ada Hertz-Lauterpacht menekankan aspek kemanusiaan dalam hukum internasional, memandang individu sebagai subjek hukum internasional, mengembangkan konsep HAM dalam hukum internasional, dan mempromosikan peran pengadilan internasional. C. Pandangan kontemporer. Yang pertama ada Malcolm Soap mendefinisikan hukum internasional sebagai sistem yang mengatur hukum antara negara dan aktor internasional lainnya, menekankan kompleksitas hubungan internasional modern, mengakui peran aktor non-negara, dan membahas pentingnya law dalam perkembangan hukum internasional. Yang kedua ada Ian Broven menekankan pentingnya praktik negara dalam pembentukan hukum internasional, menganalisis peran kebiasaan internasional, membahas hubungan antara hukum internasional dan nasional, dan mengkaji aspek prosedural hukum internasional. Pemahaman hukuman internasional terus berkembang seiring dengan kompleksitas hubungan internasional modern. Para ahli memberikan kontribusi penting dalam membentuk dan mengembangkan konsep hukum internasional yang adaptif terhadap tantangan kontemporer. 6. Solusi organisasi internasional. Meskipun tidak disebutkan dalam pasal 38, memiliki peran penting terutama resolusi Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB dan dapat berkembang menjadi hukum kebiasaan jika dipraktikkan secara luas. Yang 7. Hierarki dan interaksi antara sumber hukum. Tiada hierarki atau formal antara perjanjian kebiasaan dan prinsip umum. Sumber-sumber dapat saling melengkapi dan berinteraksi. Perjanjian dapat mengkodifikasi hukum kebiasaan dan kebiasaan dapat berkembang dari praktik perjanjian. D. Sumber-sumber hukum internasional ini membentuk kerangka hukum yang mengatur hubungan antara negara dan subjek hukum internasional lainnya. Pemahaman mendalam tentang sumber-sumber hukum Indonesia penting untuk memahami bagaimana hukum internasional dibentuk, diterapkan, dan dikembangkan dalam konteks hubungan internasional modern. Hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Hubungan hukum internasional dan hukum nasional yaitu suatu analisis mendalam. Hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional merupakan salah satu isu fundamental dalam sistem hukum modern. Interaksi kedua sistem hukum ini memiliki implikasi penting bagi kedaulatan negara, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua ada teori-teori utama. Yang pertama ada teori monisme, memandang hukum internasional dan nasional sebagai satu kesatuan sistem hukum. Hukum internasional memiliki kedudukan lebih tinggi atau supremasi. Contoh penerapan Belanda dan Prancis. Yang kedua ada teori dualisme, memandang hukum internasional dan nasional sebagai dua sistem yang terpisah. Masing-masing sistem berdiri sendiri, memerlukan transformasi untuk menerapkan hukum internasional ke dalam hukum nasional. Contoh penerapan Inggris dan negara-negara Commonwealth. 3. Mekanisme penerapan hukum nasional dalam hukum nasional. Yang pertama ada adopsi atau adoption, pengakuan langsung norma hukum internasional biasanya untuk hukum kebiasaan internasional dan tidak memerlukan legislasi khusus. Yang kedua ada transformasi, mengubah hukum internasional menjadi hukum nasional, memerlukan tindakan legislatif khusus. Contoh perjanjian internasional. Yang ketiga ada
supremasi atau masukkan ketentuan hukum internasional ke dalam hukum nasional, dapat bersifat umum atau khusus. Yang keempat ada hierarki dan konflik hukum. Pertama, kedudukan dalam hierarki, variasi antar negara dalam menempatkan hukum internasional. Beberapa negara menempatkan di atas konstitusi, beberapa menempatkan di bawah konstitusi tapi di atas undang-undang, dan ada yang menyamankan dengan undang-undang biasa. Yang kedua ada penyelesaian konflik. Yang pertama ada prinsip lex Proteus degorat, legi priori prinsip lex specialis degorat, legi generali harmonisasi hukum dan interaksi yang selaras. Yang kelima ada implementasi praktis. Yang pertama, dalam sistem peradilan, penggunaan hukum internasional oleh pengadilan nasional, kewajiban hukum untuk mempertimbangkan hukum internasional dan batasan-batasan penerapan. Yang kedua, dalam kebijakan negara, penyesuaian kebijakan nasional, pembuatan peraturan pelaksanaan dan pembentukan lembaga khusus. Yang keenam ada tantangan dan perkembangan modern. Tantangan, kewajiban internasional, kompleksitas transformasi hukum, perbedaan interpretasi, restriksi desmomantik. Yang kedua ada perkembangan modern, globalisasi hukum, harmonisasi hukum regional. Ketiga, peningkatan peran organisasi internasional, perkembangan hukum tradisional. F. Penyelesaian sengketa internasional. Penyelesaian sengketa internasional dapat dilakukan melalui dua cara utama. Yang pertama ada cara damai atau peaceful settlement. Yang pertama negosiasi, perlindungan langsung antara pihak yang bersengketa. Mediasi melibatkan pihak ketiga sebagai penengah yang membantu mencari solusi. Yang ketiga jasa baik atau good office, pihak ketiga memfasilitasi komunikasi tanpa terlibat langsung dalam substansi. Yang keempat konsiliasi, pihak ketiga memberikan usulan penyelesaian namun tidak mengikat. Yang kelima arbitrase, penyelesaian melalui badan arbitrase dengan keputusan yang mengikat. Yang kedua penyelesaian hukum melalui mahkamah internasional atau Court of Justice. Penyelesaian regional melalui organisasi regional seperti ASEAN. Yang kedua cara kekerasan atau conflict settlement. Pertama perang, konflik bersenjata antara dua atau lebih negara. Yang kedua retorsi, tindakan pembalasan yang masih dalam batas wajar. Yang ketiga reprisal, tindakan pembalasan yang melanggar hukum internasional. Yang ketiga blokade damai, pembatasan akses di wilayah tertentu. Yang kelima investasi campur tangan dalam urusan negara lain. Prinsip-prinsip penting dalam penyelesaian sengketa internasional. Yang pertama ada prinsip larangan penggunaan kekerasan. Yang kedua, prinsip penyelesaian secara damai. Yang ketiga, prinsip kebebasan memilih cara penyelesaian. Yang keempat, prinsip itikat baik atau good faith. Yang kelima, prinsip kesepakatan para pihak. Keenam, prinsip expression of legal remedies. Peran organisasi internasional. Yang pertama, PBB melalui Dewan Keamanan, Majelis Umum, Sekretariat Jenderal, dan Mahkamah Internasional. Yang kedua, organisasi regional seperti ASEAN, Uni Eropa, Organisasi Uni Afrika. Contoh kasus penyelesaian sengketa internasional yang pertama ada kasus tentang Spiderman-Lickman antara Indonesia dan Malaysia diselesaikan melalui SCJ. Konflik Israel-Palestina melibatkan mediasi berbagai pihak. Yang ketiga, sengketa Laut Cina Selatan melibatkan negosiasi multilateral. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyelesaian. Yang pertama, kemauan politik pada pihak. Yang kedua, keterlibatan dan peran aktif komunitas internasional. Yang ketiga, aktivitas mekanisme yang dipilih. Yang keempat, penegakan hasil kesepakatan. Yang kelima, stabilitas situasi regional internasional. 6. Pengakuan dalam hukum internasional. Pengakuan hukum internasional. Yang pertama ada definisi dan konsep dasar pengakuan dalam hukum internasional adalah tindakan di mana suatu negara mengakui keberadaan suatu identitas sebagai subjek hukum internasional. Ini merupakan tindakan politik sekaligus hukum yang memiliki implikasi signifikan dalam hubungan internasional. Yang kedua ada jenis-jenis pengakuan. Yang pertama ada pengakuan de facto, bersifat sementara dan terbatas.
diberikan ketika suatu identitas memenuhi unsur-unsur negara secara faktual, dapat ditarik kembali dan biasanya diberikan pada situasi yang masih berkembang. Yang kedua ada pengakuan de jure, bersifat permanen dan menyeluruh, diberikan ketika legitimasi suatu entitas sudah tidak dilakukan, sulit untuk ditarik kembali dan mencakup pengakuan penuh terhadap kedaulatan. Yang ketiga ada teori-teori pengakuan. Yang pertama, teori konstitutif. Pengakuan merupakan syarat mutlak bagi eksistensi suatu negara. Negara baru dianggap ada setelah pendapat pengakuan kritik terlalu bergantung pada kehendak negara-negara yang sudah ada. Yang kedua ada teori deklaratif. Pengakuan hanya bersifat formal dan administratif. Negara sudah ada begitu memenuhi kualifikasi dasar, lebih diterima dalam praktik modern, tercermin dalam Konvensi Montevideo 1933. Yang keempat ada syarat-syarat pengakuan. Yang pertama, penduduk tetap, 2 wilayah tertentu, 3 pemerintahan yang berkedaulatan, 4 kapasitas melakukan hubungan internasional, 5 bentuk-bentuk pengakuan. 5 pengakuan. 1. Pengakuan eksplisit, dinyatakan secara resmi dan formal melalui dokumen diplomatik, penyertaan resmi pemerintah. Yang kedua, pengakuan implisit, tindakan yang mengidentifikasikan pengakuan, pembukaan hubungan diplomatik, penandatanganan perjanjian bilateral. Yang keenam ada implikasi hukum pengakuan. Pertama, kemampuan melakukan hubungan diplomatik. Yang kedua, hak dan kewajiban internasional. Ketiga, kapasitas hukum di pengadilan internasional. 4. Perlindungan warga negara di luar negeri. 7. Kasus-kasus penting. Yang pertama ada Taiwan dan One China Policy. Yang kedua, Kosovo dan pengakuan sepihak. 3. Palestina dan status keanggotaan PBB. 4. Krimen dan konflik Rusia-Ukraina. 8. Tren modern dan tantangan. Yang pertama, pengakuan identitas non-negara. Yang kedua, dampak globalisasi. 3. Peran organisasi internasional. 4. Konflik kepentingan politik. Pengakuan dalam hukum internasional merupakan instrumen penting yang mempengaruhi hubungan antara negara. Meskipun bersifat politik, pengakuan memiliki implikasi hukum yang signifikan dan terus berkembang seiring dinamika hubungan internasional. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.